Kenapa kita merasa takut kehilangan orang yang kita cintai? Bismillah, kita akan coba bahas tentang bagaimana merasa takut kehilangan orang yang kita cintai. Ketika itu ada sebuah kisah seorang ibu yang memiliki anak satu-satunya, memiliki anak tunggal, dia besarkan, dia didik, dan kebersamaannya dengan anak satu-satunya ini begitu dekat. Sehingga suatu hari anak ini sakit dan atas izin Allah meninggal dunia, dan si ibu ini bertahun-tahun merasa kesedihan. Begitu lama karena memang anak satu-satunya yang dia cintai. Namun suatu hari dia ketemu dengan seorang guru atau ustadznya dan diberikan nasihat bahwa semuanya ini milik Allah dan pemiliknya berhak untuk mengambilnya kembali, dan jangan khawatir karena suatu hari nanti akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berangsur-angsur ternyata kesedihannya itu ringan, hilang, bahkan lapang dada untuk mengikhlaskan orang yang dicintainya diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kisah nyata ini memang kita ini memiliki bagaimana ketakutan terhadap kehilangan orang yang kita cintai. Terutama mungkin yang memiliki keterikatan emosional yang tinggi seperti anak-anaknya, pasangan, orang tua, sahabat, dan orang terdekat, maka ketika kehilangan pasti merasakan bagaimana kesedihan atau berat untuk ditinggalkan. Bahkan kadang-kadang mungkin tidak siap menerima takdir yang Allah tetapkan ketika itu, karena barangkali belum menyiapkan bahwa memang suatu pertemuan akan ada perpisahan. Kita lihat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa ditimpa musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma azirni fi musibati wa khuluf li khairan minha, niscaya Allah akan memberinya pahala dan mengganti untuknya dengan lebih baik. Nah, maka di sini tentang kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini mengingatkan kepada kita semuanya adalah hanya titipan dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kita yakin bagaimana di suatu hari nanti akan ada pertemuan yang sangat indah. Bahkan menurut tafsir Ibnu Katsir menyampaikan bahwa obat yang paling ampuh ketika kehilangan yaitu menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dengan seperti itu, bagaimana rasa takut, rasa sedih, maka akan berubah menjadi rasa lapang karena bergantung dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun mungkin akan menjadi rasa kecewanya, rasa protesnya menjadi rasa ridho karena senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga jangan sampai menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Allah dengan takdir yang diberikan ketika itu. Maka memang sifat manusiawi rasa sedih itu, bahkan ketika itu Rasulullah SAW pernah dalam suatu masa kehilangan istri tercintanya yaitu Khadijah, dan ketika itu pun Ali bin Abi Thalib wafat atau meninggal dunia. Ketika itu istri tercinta, paman tercinta, dan akhirnya disebut tahun kesedihan. Tapi beliau tetap berdakwah, beliau tetap tegar, dan memang
ada sifat diri kita ini takut kehilangan orang yang kita cintai. Umar bin Khattab pernah kehilangan anaknya, tapi tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berpikir bahwa segala puji bagi Allah, ini hanya mengambil sebagian dariku, katanya, bukan semuanya. Jadi masih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan dan menerima takdir yang begitu luar biasa. Imam Asy-Syafi'i ketika itu kehilangan banyak sahabatnya, tapi tetap mengajarkan bagaimana cinta lewat doa-doa. Sahabat-sahabat yang mungkin sudah jauh, sahabat-sahabat yang sudah tiada, maka tetap didoakan sebagai bukti cinta bagaimana kepada orang yang terdekat dengan kita ketika itu. Maka dengan seperti itu kita mencoba memahami bahwa semuanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan untuk senantiasa berdoa dan berzikir, menyerahkan kepada Allah, sehingga baik musibah yang kecil ataupun musibah yang besar, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan seperti itu, dengan iman yang semakin kuat, dengan bagi keyakinan yang luar biasa kepada Allah, sehingga siap menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin boleh jadi kita punya kenangan, tapi jangan sampai kenangan itu menjadikan suatu masalah bagi kita, kesedihan yang berlarut-larut, bertahun-tahun, bahkan mungkin tidak bergairah dalam kehidupannya. Maka rencana Allah itu pasti indah, dan mudah-mudahan kita dengan majelis, dengan orang-orang soleh, hati kita terobati, dan tentu kepada orang-orang yang kita sayangi juga, orang tua kita, guru-guru kita, pasangan, anak, sahabat, kita senantiasa bagaimana mendoakan supaya berada dalam kebaikan, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada intinya, takut kehilangan itu memang fitrah, tapi kita harus kendalikan dengan iman, harus kendalikan dengan tawakal, harus kendalikan dengan berserah diri kepada Allah. Semua yang kita cintai memang titipan dari Allah, dan suatu hari akan kembali kepada Allah. Kehilangan dunia bukan akhir daripada segalanya, tapi awal pertemuan yang indah di akhirat kelak. Mudah-mudahan dikumpulkan dengan sahabat, saudara, pasangan, keluarga, anak keturunan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebahagiaan yang abadi, yang tidak bagaimana ternilai, yang mungkin hari ini kita harapkan, dan di akhirat itu adalah suatu hal yang begitu panjang, begitu abadi. Jikalau Ibunda punya sharing seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jika suka bisa di like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.